Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, wow. Untuk hari ini ya, Bitcoin kembali terjun bebas. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, Bitcoin akan turun ya di angka 80 ribuan, tapi ternyata lebih dalam. Untuk saat ini Bitcoin turun di 76 ribu. Wow, 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 wow. Ternyata lebih dalam ya. Jadi untuk yang saya analisa itu di 80 ribuan ya untuk perkiraan, tapi dia turun lebih dalam. Jadi untuk hari ini saya belum ambil posisi apapun ya untuk di trading future karena market ini masih kencang banget untuk turun ya di 76 ribu nih ya, 76.500 kemarin. Untuk saya kutip dari Arthur Hayes ya, untuk CEO dari BitMEX ya, bahwa untuk Bitcoin harus bertahan di 76.500 ya sampai di tanggal 15 nanti di saat pengumuman atau hari pajaknya Amerika ya. Jika bertahan di angka 76.500 maka amanlah Bitcoin katanya. Tapi saat ini Bitcoin sudah mendekati atau bahkan sempat menyentuh di 76.000. Untuk harga terakhir di 76.600, hampir di 500 ya, 76.500. Jadi kemarin sudah saya analisa bahwa Bitcoin akan ke 80.000 ya. Untuk di 80.000 atau di 81.000 ternyata lebih dalam ya. Ya begitulah analisa ya. Kadang bleset ya, kadang tepat. Karena tidak ada yang tahu ya, karena kondisi market bukan kita yang mengendalikan, tapi market lah yang mengendalikan. Makanya kalau kalian trading future harus menggunakan lot yang wajar dan leverage yang wajar. Kemudian jangan lupa untuk stop loss dan sering-sering pantau market juga. Oke, untuk selanjutnya kalau kita lihat untuk dari PP. Untuk PP saat ini hari ini ya terjun di 11,92% penurunannya. Untuk di harganya 61.70 ya, di 50 di belakang koma, dan artinya itu PP turun di 78,21% ya minusnya. Jadi untuk saat ini memang terjun bebas ya untuk PP. Kemarin saya juga katakan ya, kalau kalian ingin mau ambil PP, tunggu saat PP lebih dalam. Nah, ini lebih dalam lagi nih untuk PP-nya. Oh ya, untuk PP saat ini yang memang sempat menyentuh di 60,14 ya dengan 50 di belakang koma, dan saat ini lebih dalam. Memang perang dagang yang gara-gara si Trump ini ya memicu pergerakan negatif semua di semua market ya, termasuk market saham, untuk market kripto, market yang lainnya juga turun semua ya. Dan jangan lupa ya, untuk tanggal 10 nanti juga ada news ya, di mana ada news ya untuk klaim pengangguran, kemudian untuk news daya beli, kemudian untuk news ya tentang inflasi. Ya kemungkinan besar ya untuk newsnya hasilnya akan buruk ya, kemungkinan karena inflasi kemungkinan akan meningkat di Amerika. Oke, untuk Amerika Serikat sendiri, perang dagang Amerika Uni Eropa ini memanas setelah Trump berlakukan tarif baja impor ya, yang meningkatkan tarif baja. Kemungkinan untuk inflasi terjadi nggak hanya di Amerika, memang saat ini di beberapa negara terkena dampaknya, termasuk di Indonesia kemarin ya, saat perang dagang pertama yang dilakukan Trump ya, dan setelah pengumuman kemarin itu semakin memicu inflasi atau pasar yang menjadi buruk ya. Oke, kemudian untuk 50 negara mencoba bernegosiasi kepada Trump, tapi respon Trump sangat buruk sekali ya. Mereka datang ke meja perundingan, mereka ingin berunding, tetapi tidak ada yang pembicaraan kecuali mereka membayar kita banyak uang, kata Trump ya. Wow. Trump pokoknya dalam pikirannya uang, 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 uang. Oh ya, untuk kalian ya, tetap ya untuk do your own research karena market masih crash. Pantau, kalau ingin sero-sero jangan all in, kalian harus pantau karena untuk dari PP sendiri turunnya sudah di 78%. Wow.
Oke, untuk saat ini memang penurunan ini kalau kalian melihat PP ya minusnya memang banyak nih. Kalau kalian carotnya PP di ujung ya, untuk kalian carotnya PP di ujung saat PP all time high, saya yakin untuk minusnya sama yaitu di 78,21% ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya harus kita lakukan hanya sabar menunggu untuk market kembali karena begitulah market ya. Untuk market pasti kita akan floating minus, floating profit. Itu wajar ya, di semua market wajar ya. Sejak market kripto itu muncul, semua market ya, nggak hanya kripto. Untuk market kalian trading apapun, kalian menghold apapun ya, itu pasti ada yang namanya floating minus. Oke, apapun itu pilihan kalian ya, kalian harus tetap do your own research dan pastikan kalian mengerti segala risikonya. Sekali lagi jangan masuk ke market ya jika kalian menggunakan uang panas ya. Ketika terjadi penurunan seperti ini, kalian akan ketar-ketir ketika menggunakan uang panas. Nah, untuk saat ini masih saya pantau ya. Jadi untuk saat ini memang nanti akan saya analisa lagi di video berikutnya. Untuk saat ini Bitcoin akan terus mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Untuk penurunan yang cukup dalam bisa lebih dalam lagi ya untuk di 75 ribuan. Nanti kita akan analisa dan untuk di CoinGlass saat ini saya cek dulu ya. Oke, untuk di CoinGlass saat ini ya untuk indeks mata uang dolar ini Bitcoin naik, kemudian untuk Bitcoin naik dan ini turun ya, artinya Bitcoin naik. Kemudian untuk likuidasi sangat besar untuk hari ini ya, kemarin untuk likuidasinya besar dan hari ini masih mengarah turun. Kemudian untuk data order book kita cek juga ya untuk pergerakan selanjutnya. Nah, ini masih ada potensi kuat sekali untuk penurunan ya. Untuk penurunan kuat sekali di 76.000 dan yang paling mantap ini di 72.000 nih penurunan. Oke, tetap do your own research apapun pilihan kalian. Sekali lagi jangan lupa untuk do your own research, gunakan uang dingin dan pastikan kalian riset sendiri, analisa sendiri. Dan jika video kali ini menarik dan bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman kalian, jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye bye.